menandai waktunya sendiri, masih berapa menit begitu. Dan sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk langsung ke praktiknya. Bu Menci akan menambahkan untuk pengantarnya, Bu. Di awal supaya punya kerangka yang jelas disampaikan dulu sebelum salam ya. Bapak memberikan layanan di kelas berapa, tingkatan sekolahnya, itu saja. Okay. Jadi pengondisian kelas dulu ya, Bung ya, supaya kita juga tahu. Ya, begitu Bapak Ibu, langsung saja nih kita mulai. Yang pertama sepertinya yang sudah siap betul itu Pak Sulasto. Kita bisa mulai dari Pak Sulasto terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Oke, waktu dan room saya berikan sepenuhnya untuk Pak Sulasto untuk di manage. Monggo Pak Sulasto. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi siswaku semuanya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat-sehat ya. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tampaknya ceria sekali nih untuk yang kelas ini. Pagi ini, Mas Herdiman tampak bahagia sekali ini. Iya Bapak, di sini sedang sahdu cuacanya Bapak. Oh iya, sahdu ya. Mas Yanto juga ini sepertinya sudah mulai ceria. Iya, di sini saya akan memberikan sebuah layanan kaitannya. Kita kan sudah kelas 12 ya, ini sudah kalian berada di kelas 12. Jadi nanti kita kaitannya dengan untuk memasuki dunia kerja. Nanti kita harapannya kalian nanti semuanya mampu untuk memilih dunia kerja yang sesuai. Kemudian juga nanti kalian juga merumuskan untuk bekerja, kemudian menentukan langkah-langkah untuk memasuki dunia kerja. Nah, nanti kita tahapannya review dari materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Materinya sudah dibaca-baca belum ya untuk siswa kalian? Sudah Bapak. Kemarin sore saya kirim, soalnya biar malamnya bisa dipelajari lebih dahulu. Ya. Ya. Oke. Untuk pertama sebelum mulai kegiatan kita, ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Mas Suhardiman bisa dipimpin doa ya untuk mengawali pelajaran ini. Ya, monggo silahkan Mas Suhardiman dipimpin doa teman-temannya. Ini Bapak, kita dengan berdoa mulai. Cukup. Iya, terima kasih Mas Suhardiman sudah memimpin doa pada teman-teman kita semua di sini. Ya, di sini sebelumnya biar refresh dulu ya, kita refresh dulu, kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dengan sapaan seperti biasa. Kalau kita masuk di kelas-kelas, kalian mungkin juga sudah hafal dengan saya. Saya menyampaikan hai, halo, seperti itu. Itu juga sebaliknya. Halo, hai, seperti itu. Kalau saya menyampaikan SMK, siswa sekalian bisa menjawab bisa. Seperti itu, ya. Hai, halo, SMK, bisa. Kemudian sem sabu gempita. Itu. Kalau saya menyebutkan gempita, kemudian luar biasa. Itu, ya. Tidak paham? Hai, hello, SMK, bisa. Sem sabu, jawabnya gempita. Kalau saya putus-putus Bapak. Putus-putus ya? Iya Pak, putus-putus. Ya, sebentar ya. Saya coba carikan sinyal ya. Nah, ini. Ya. Untuk saya menyampaikan nanti SMK bisa bilang hai, hello. Itu ya jawabnya ya.
Iya Bapak. Kalau nanti saya bilang lem sabu, jawabnya gempita. Kalau saya bilang gempita, jawabnya luar biasa. Itu nggih. Kita mulai yuk. Kita coba dulu. Coba. Hai. Iya. Halo. 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 Hai. 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 Gempita. Iya, SMK bisa. Bisa. Lem sabu, Salah ya? lem sabu gempita. Gempita. Oh, Gempita. Putus-putus Bapak. Jawabnya gempita. Oh iya. Luar biasa. Gempita. Iya betul. Kalian semua tepuk tangan untuk kalian luar biasa. Ya, betul. Ya. Oke. Kita nanti mulai ke materi ya ini ya. Ya, kita mulai ke materi. Ini nanti langkahnya kita nanti akan mendiskusikan bagaimana cara kita memasuki ke dunia kerja. Ini jelas ya, suara saya sudah jelas nggih? Suara saya sudah jelas, bisa terdengar sampai oh ya. Lumayan Bapak. Jadi kita nanti akan membahas tentang cara kita memasuki dunia kerja, kemudian dunia kerja yang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan jurusan kita. Nah, ini kan jurusan teknik komputer dan jaringan, seperti itu. Jadi nanti kita coba, apa sih dunia kerja yang sesuai dengan teknik komputer dan jaringan. Kemarin sudah dibaca ya, yang PowerPoint dari saya yang sudah saya kirimkan. Ada mungkin yang belum paham atau mungkin mau ditanyakan? Bisa. Silahkan. Ada? Mas Yanto mungkin? Masih Ada yang... bingung Oh Bapak. iya, gimana Mas Warjiman? Apa yang masih bingung di bagian apa? Karir dunia kerja itu gimana ya Bapak? Oh iya, ada yang bisa menjelaskan dari salah satu tentang karir dunia kerja itu apa sih sebenarnya? Nah, coba Mbak Lisa bisa bantu atau Mbak Dwi bisa bantu Mas Suherjiman untuk menjawab tentang karir itu apa sih sebenarnya? Seperti itu. Ya coba dibuka di poinnya ada. Karir itu pekerjaan, Coba. Pak. Iya. Karir adalah pekerjaan. Coba ada yang lain? Mbak Dwi Santi. Sebenarnya apa sih informasi karir itu sebenarnya apa? Coba Mbak Dwi Santi bisa? Itu ada di informasi karir yang sudah saya kirimkan kemarin, coba dibaca atau dipahami lagi. Mbak Dwi Santi bisa? Bisa memberikan pendapat? Oke, ke Mas Zulfandi coba. Terdengar Mas Zulfandi? Iya. Iya, bisa disampaikan? Bisa membantu Mas Suherdiman kaitannya dengan informasi karir itu sebenarnya apa sih? Nah, seperti itu. Coba, apa kalau menurut Mas Zulfandi? Karir itu adalah karir itu adalah dunia kerja yang sudah kita geluti, kita rencanakan mulai dari sejak usia remaja. Iya, betul sekali. Mas Yanto Bibi mungkin bisa menambahkan? Atau mungkin ada pendapat yang lain dari Mas Yanto Bibi tentang informasi karir ini? Ya Pak, Iya, karir itu suatu pekerjaan iya, yang kita geluti saat ini yang melalui tahap-tahap perencanaan yang matang, Pak. ya betul sekali. Jadi dunia karir itu adalah suatu pekerjaan atau sebuah informasi di mana kita bisa menemukan pekerjaan sesuai dengan diri kita atau jurusan kita dengan melalui tahapan. Nah, sekarang tahapan-tahapan apa saja yang dilalui untuk memasuki ke dunia kerja? Coba, apakah ada yang bisa? Tahapannya apa saja sih untuk bisa memasuki ke dunia kerja itu? Ada tes apa saja?
Iya betul, ada tes Mas Wardiman. Bisa disebutkan tesnya apa saja kira-kira? Itu loh Pak yang tulis-tulis Iya, milih-milih itu Pak. Kayak ada pilihan kepribadian atau gimana itu loh Pak. betul sekali. Itu dinamakan tes apa? Ada yang tahu? Untuk memilih seperti itu ada gambar, ada angka. Ada yang tahu itu tes apa namanya? Tentang Psikotes, kepribadian Pak. kita. Apa? Ada yang tahu? Psikotes, Pak. Iya betul sekali Mbak Lisa, betul sekali. Itu adalah psikotes. Nah, psikotes itu nanti adalah tahap awal kita untuk memasuki dunia kerja. Itu pasti ada tes. Nah, di psikotes itu ada macam-macam, banyak sekali ragamnya untuk psikotes. Jadi kita psikologi. Nanti ada beberapa. Iya betul, tes psikologi. Kalau macamnya, kalau misalkan itu apa saja sih yang di psikotes itu? Contohnya, ada yang bisa menyebutkan? Contohnya apa saja? Gambar karakter Iya Pak. betul, apalagi? Betul Pak Yanto, betul. Apalagi? Ada yang lain? Mbak Dwi, ada? Coba sebutkan contohnya yang psikotes itu apa? Selain gambar, kemudian apa lagi? Kemarin sudah saya tuliskan loh, itu loh di materi saya loh, yang tahapannya. Itu. Mbak, Mas Wardiman, ayo. Itu Pak yang penjumlahan matematika terus kayak koran itu loh Pak. Betul sekali. Itu penjumlahan angka-angka ya itu ya, kayak koran itu ya. Itu namanya adalah tes Kraepelin. Iya, itu adalah tes Kraepelin ya. Itu biasanya di tahapan kedua, psikotes kedua. Kalau psikotes pertama biasanya adalah deret angka, deret huruf, kemudian ada gambar. Nah, gambar itu nanti bermacam-macam. Ada yang wartek, ada juga yang pencerminan, ada juga nanti yang mengisi yang rumpang seperti itu. Kemudian setelah kalau misalkan kita lolos di psikotes, tes selanjutnya itu apa sih? Setelah psikotes? Ayo. Ada tes fisik, Pak. Ya? Ada tes fisik. Iya, betul sekali, tes fisik. Nah, tes fisik. Biasanya kalau tes fisik itu kan putra dengan putri kan berbeda ya. Nah, kalau misalkan putra itu apa saja tes fisiknya? Kalau putra, kira-kira? Iya betul lari, sekali, Pak. Mas Wardiman, lari. Ya, ada lagi yang lain yang bisa menyebutkan? Iya, lompat. Ada juga yang lompat tinggi, ada juga yang lompat jauh. Kemudian, Mas Zulfandi bisa menyebutkan kira-kira tes apa saja sih yang diteskan waktu tes fisik? Seperti ada lari, renang, apa? Okay. Ya bisa, renang juga bisa. Renang. Itu kalau di TNI bisa. Iya, betul sekali. Itu ada tes fisik, ada lari, ada renang, sit up, push up, betul sekali. Iya, bagus sekali Mas Zulfandi. Nah, itu adalah serangkaian. Semapta itu namanya, Pak ya. Itu untuk putra. Kalau untuk putri, itu biasanya hanya tinggi badan. Yang dites kan hanya tinggi badan. Ada memang beberapa putri yang dites untuk tes fisik, tapi yang paling sering adalah untuk yang putra. Ya, seperti itu. Kemudian setelah tes fisik itu apa saja sih tesnya selanjutnya? Kalau misalkan kita psikotes lolos, kemudian tes fisik lolos, kemudian kita ikuti tes apa lagi? Setelah tes fisik. Akademik. Iya, betul. Akademik masuk bisa. Apalagi? Mbak Dwi Santi. Wawancara, Pak. Iya, betul. Wawancara. Betul sekali. Wawancara Pak Wardiman. Nah, di sini wawancara ini adalah cara menggali tentang kepribadian kita. Itu di wawancara. Di sini juga kita juga menyiapkan berkas-berkas. Contohnya apa saja sih berkasnya yang harus disiapkan untuk kita ikut di tes wawancara sebagai acuan wawancara? Apa saja?
Berkasnya apa saja yang perlu kita siapin? Iya betul, biodata. Biodata, Mas Suhardiman, Bapak. betul sekali, biodata atau daftar riwayat hidup. Iya, atau CV ya. Kemudian apa lagi? Selain itu? Selain biodata, ada lagi? Ijazah, Pak. Iya betul, ijazah terakhir. Iya, itu yang kalau misalkan kita melamar kerja itu yang digunakan pasti yang ijazah terakhir. Kemudian apa lagi? Ada lagi selain biodata, ijazah, apa lagi? Mas Yanto, Bibi? Tidak masuk. Sangu, Pak. Ya betul, ya betul Mas Suhardiman. Kalau kita tes kerja kita juga butuh transport ya, sangat betul sekali. Soalnya kita juga jangan sampai kita istilahnya terkendala saat tes, betul sekali. Ya, ada yang lain? Mbak Dwi Santi coba. Kalau menurut Mbak Dwi Santi apa? Halo, Mbak Dwi Santi. Oke, Mas Yanto Bibi, coba. Apalagi selain itu yang disebutkan tadi? Apalagi selain ijazah, selain daftar riwayat hidup, terus kemudian juga ada pas foto ya, pas foto. Terus Mental, Pak. apalagi ya betul, kita juga harus siap mental ya. Nanti kan kalau misalkan tes kerja itu biasanya di perusahaan itu kan animonya untuk pendaftar itu kan biasanya sampai 1.000 lebih sampai bahkan ada yang 2.000. Nah, kita harus mental kuat di situ. Jangan sampai kita berhadapan dengan pesaing kita, terutama di tes perusahaan, misalkan Daihatsu seperti itu. Biasanya sampai 1.800 atau 2.000 peserta tesnya. Nah, kita harus siap mental di situ, ya. Nah, kemudian setelah tes wawancara ini, misalkan kita berhasil, selanjutnya adalah tes apa? Ini adalah tes penentu ini, yang terakhir ini. Biasanya yang terakhir ini. Coba apa? Tes kesehatan, Pak. Iya, Mbak Lisa? Kesehatan, Pak. Iya, betul sekali. Tes kesehatan atau medical check up. Nah, ini adalah penentu. Ini tes terakhir. Nah, dengan mengetahui kondisi dari fisik kita, tubuh kita, itu untuk tes yang terakhir ini sangat menentukan. Kalau kita terbilang sehat, nanti kita akan bisa lolos ke tes atau masuk ke perusahaan seperti itu. Nah, dari siswaku sekalian di sini, sudahkah kalian menentukan misalkan Pak, saya besok pengen ke perusahaan ini, saya besok mau bekerja seperti ini. Nah, itu coba kita padukan dengan jurusan kita. Nah, ini kan teknik komputer dan jaringan. Nah, yang sesuai dengan itu apa sih sebenarnya? Nah, apakah bisa misalkan teknik komputer dan jaringan masuk ke otomotif Pak, ke pembuatan mobil seperti itu? Bisa, jawabnya bisa ya. Jadi banyak sekali buat mobil atau perusahaan produk mobil itu yang juga merekrut dari teknik. Nah, dari yang TKJ atau multimedia seperti itu. Jadi bisa, sebenarnya bisa nggih? Bisa. Coba kalau Mas Suhardiman kira-kira Iya, Kak. nanti mau melamar atau bekerja di mana? Misalkan ini disesuaikan dengan jurusannya. Coba. Yang Mau jadi wartawan, Oh Bapak. iya, boleh, bisa. Bagus sekali ini. Ini ada kaitannya dengan IT ya. Sesuai dengan TKJ ini ya. Wartawan. Nah, itu nanti dengan jaringan. Nah, jaringan. Kita bisa mencari informasi berita, kita bisa ngepost berita yang kita peroleh seperti itu. Coba kalau Mas Yanto Bibi, kira-kira besok kalau misalkan bekerja mau memilih bekerja di mana? Atau Oh iya, boleh, bisa. Service handphone itu iya. Soalnya kan kalau TKJ kan bisa untuk membenahi atau bongkar pasang perangkat ya. Perangkat bisa komputer, bisa laptop
laptop, bisa handphone. Nah, itu nanti mungkin tinggal keahlian khusus yang dimiliki. Ya, seperti itu. Kemudian untuk Mbak Lisa, paling tidak besok kalau misalkan mau melamar pekerjaan, kira-kira mau bekerja di mana sih? Coba Mbak Lisa. Saya mau buka usaha toko elektronik, Pak. Oh iya, bisa membuka usaha toko elektronik. Nah, itu sudah dengan bekal yang dimiliki ya. Dengan bekal yang dimiliki, kita bisa menggunakan dengan membuka toko elektronik. Kemudian untuk Mas Zulfandi, kira-kira besok kalau setelah lulus SMK, kalau misalkan mau bekerja, memilih bekerja di mana kira-kira? Coba Mas Zulfandi. Membuka usaha servis handphone, Pak. Oh iya, membuka usaha servis handphone juga ya. Tapi jangan berdekatan dengan Mas Yanto Bibi tadi ya. Dengan juga sama. Tadi juga, oh iya, nggak apa-apa. Asal jawab nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Kemudian, Mbak Dewi Santi, bisa mengatakan pendapatnya? Kalau nanti lulus SMK, mau bekerja di mana? Kira-kira. Halo, Mbak Dewi Santi kayaknya terkendala sinyal ya ini ya? Bisu Tidak ada Bapak, suaranya ya? Oh iya iya iya. Oke. Nah suaranya hilang. kemudian iya suaranya hilang. Ya udah nggak apa-apa. Nah kemudian untuk kita kiat-kiat memasuki dunia kerja, sukses untuk masuk ke dunia kerja, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan itu apa sih? Sebenarnya apa yang kita butuhkan itu memiliki motivasi yang tinggi. Kemudian apalagi di materi kemarin Juga sudah. bisnis, Pak. Iya, berjiwa bisnis betul yang termasuk tadi Pak Yanto, Mas Yanto Bibi ya, sama Mas Yulfandi yang ingin membuka usaha servis handphone, juga termasuk Mbak Lisa tadi yang ingin buka toko elektronik. Kemudian apa lagi? Jiwa bisnis betul sekali. Terus Mampu membangun jaringan, Pak. iya betul, mampu membangun jaringan. Iya, soalnya dengan jaringan kita bisa memperluas akses pekerjaan kita, bisa menyebarkan ke khalayak umum seperti itu ya. Terus apalagi? Seperti apa lagi sih? Yang pokoknya, yang kira-kira mendasar itu apa sih sebenarnya? Memiliki jiwa leadership, Pak. Iya betul, jiwa kepemimpinan ya, iya betul. Soalnya beda ya dengan pemimpin ya. Kita harus membaris bahwa yang ini. Nah, bedanya bos sama pemimpin itu berbeda. Nah, kalau pemimpin itu bisa memimpin dalam artian mengajak, istilahnya mengajak, ayo seperti ini, ayo kita kembangkan ini ya. Beda ya, kalau bos itu belum tentu loh. Kalau bos itu biasanya hanya nunjuk. Beda kan? Kalau bosnya, ayo kerjakan itu, kerjakan ini, coba ayo perbaiki itu, perbaiki ini. Nah, kalau pemimpin biasanya mengajak. Kemudian apa lagi yang tidak kalah penting, yang nanti kalian bakal menerapkan ini setelah kalian bekerja nanti, itu apa? Ya, coba Mbak Dewi Santi yang sudah bisa aktif ini tadi kayaknya sudah bisa masuk. Apalagi kan untuk lihat memasuki dunia kerja. Belum connect ya ini Mbak Dewi ya? Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa mengikuti materi ini nanti. Apalagi? Satu saja. Etos kerja, Pak. Iya, betul, etos kerja. Semangat kita untuk bekerja, nggih. Dan ini pesan saya ya untuk siswa semuanya, bahwa bekerja itu sebenarnya adalah bekerja untuk ibadah. Nggih, bekerja untuk ibadah. Nah, itu beda nanti, rasanya sangat beda nanti. Kalau misalkan kita bekerja untuk ibadah. Nah, seperti itu. Terlebih nanti juga kalau misalkan siswaku sekalian sudah bekerja, nanti selain bekerja untuk ibadah, kita itu bekerja untuk menunggu waktu ibadah. Ya, seperti itu. Nanti akan kalian rasakan sendiri nikmatnya bekerja untuk ibadah, nikmatnya bekerja sambil menunggu waktu
ibadah seperti itu. Contohnya untuk yang muslim, sekarang kan kita bekerja misalkan hari ini ke ladang atau misalkan berjualan atau apa kegiatan aktivitas yang lain, itu hanya semata istilahnya untuk menunggu waktu ibadah. Nah, nanti untuk menunggu waktu zuhur kalau yang muslim ya. Nah, itu kita perantara dengan bekerja. Itu hanya semata-mata untuk menunggu waktu ibadah seperti itu. Dan bekerja kita itu untuk ibadah. Itu nanti akan terasa, nikmatnya akan terasa. Ya. Jadi seperti nunggu istirahat ya Pak? Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Menunggu waktu istirahat juga. Betul, Mas Suharjiman. Bagus sekali. Nah, kita istilahnya istirahat itu kan bisa juga dengan ibadah itu kan kita juga bisa istirahat. Nah, melenturkan, nah, merelaksasi dengan tubuh kita setelah kita bekerja seperti itu. Nah, dari paparan materi tadi, sudah pahamkah siswaku sekalian tentang kita untuk memasuki dunia kerja? Sudah, Pak. Sudah Paham, Pak. Pak. Sudah, ya bagus sekali siswa sekalian. Nah, jadi kalian nanti adakah pandangan untuk ke depan apa yang akan kalian lakukan? Sudah ada nggih? Sudah Ya, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah jadi sudah saya sebutkan satu-satu untuk pandangan ke depan. Paling enggak kalian juga bisa ya menentukan langkah-langkahnya seperti tadi. Langkah apa saja yang akan dilakukan sudah bisa nggih? Paham nggih? Ya, Pak. Ya, bagus sekali. Ya, ini nanti ada sedikit refreshing dari kita ya, dari kalian mempelajari materi ini. Di situ ada lembar kerja. Nah, kita akan isi itu, nanti bisa diisi form yang akan saya kirimkan di WA. Nah, itu untuk bekal kita untuk materi ke depan. Nah, materinya besok kan kita akan mengupas tentang psikotes, tentang tes fisik, nah seperti itu. Kita akan mengupas tentang itu dengan kita cocokkan atau sinkronkan dengan perusahaan atau tempat kerja yang sudah dipilih oleh teman-teman dan siswaku sekalian di sini. Begitu nggih? Iya. Ya, terima kasih. Ini sudah cukup nggih? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang masih bingung? Bisa, boleh. Sudah? Iya, Sudah paham, Pak. Ya, bagus sekali. Ya. Kalau begitu terima kasih ya siswaku semuanya. Nah, ini waktunya sudah cukup. Nanti mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau mengisi di jam ini juga. Nanti takutnya sudah menunggu kan. Kita akhiri ya. Kita sambung minggu depan ya untuk materi berikutnya ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya, tetap jaga kesehatan, tetap jangan sampai kelelahan, jangan sampai belajarnya wayangan ya, jangan sampai itu. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke? Ya, Pak. Ya, salam rindu dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Ya, kita cukupkan ya. Ya, kita berdoa dulu ya, salah satu ya. Boleh memimpin salah satu memimpin berdoa. Mbak Lisa bisa dipimpin doa untuk kegiatan penutup kita. Ya. Ayo teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Mbak Lisa sudah Ya, Pak. sekali. Iya, saya cukupkan nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Sulasto. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sulasto sudah menampilkan